Title blocks atau COP. Setelah kita mengetahui konsep perbedaan antara sheet dan COP, maka dengan lebih baik kita mengerti tentang COP. COP adalah sebuah loadable family, sehingga secara konten dan gambar itu bisa kita atur seperti yang kita inginkan. Bisa diinsert dengan sebuah gambar JPEG atau gambar DWG, dan keterangan-keterangan yang terdapat dalam COP ini bisa berupa teks maupun label, yang artinya memiliki parameter yang ada dalam COP terkait dengan item lainnya, seperti project parameter dan sheet. Parameter-parameter ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dengan cara shared parameter. Keunikan lainnya adalah tabel revision cloud diisi dalam COP, bukan sheet. Title block ini sebuah loadable family yang template-nya terdapat di folder title blocks. Dan di situ terdapat beberapa alternatif pilihan ukuran COP-nya. Untuk membuatnya, pilih title blocks dan ukuran kertasnya. Lalu, kita dapat memberikan keterangan-keterangan pada COP itu secara manual. Yang pertama adalah terkait dengan teks. Teks ini terdapat dua macam, yaitu yang bersifat statis, tidak terkait dengan informasi lainnya. Dan yang kedua adalah label. Ini adalah informasi yang terdapat dalam project. List informasinya ini sesuai dengan kategori yang terdapat title blocks. Untuk sheet name dan sheet number, itu kita bisa menggunakan label dan kita isinya itu di sheet-nya, bukan di title block. Untuk garis kita bisa menggunakan line. Di sini terdapat 4 macam pilihan garis. Pilihlah subkategorinya, yaitu ada medium lines, thin line, white line, dan invisible lines. Untuk mengetahui jenis garis itu, kita bisa lihat di line style-nya, dan di situ terdapat medium lines, thin line, dan white lines. Dan untuk mengetahui skalanya, dalam artian skala di line weight-nya, kita bisa membuka di annotation line weight. Salah satu hal yang unik dalam title blocks adalah adanya revision table. Revision table ini buatnya di title block, bukan di sheet. Setelah itu kita bisa melengkapi title block ini seperti biasa, yaitu dengan garis, gambar, dan label, dan teks, dan seterusnya. Setelah jadi, kita bisa load ke dalam project. Untuk logo dan gambar dapat kita insert. Ini bisa dalam bentuk DWG atau image. Di sini kita membuat COP. Di sini bisa new title block dan kita bisa pilih title block dengan ukurannya atau new size. Dan langsung dibuatlah contoh title block ya. Tapi kalau manual juga bisa, kita file new family dan pilih family title block tersebut. Di sini ada yang paling penting adalah label. Apabila kita menggunakan label, di situ terdapat semua kategori yang ada atau parameter yang ada berdasarkan kategorinya. Dan di sini kategori ini terkait dengan sistem family dan project information. Nah, di sini project information ada client name, project address, dan itu akan nanti langsung tersambung di parameter kategori COP. Nah, ini contoh kita sudah buat COP-nya dan kita sudah load ke into project dan langsung masuk ke annotation symbol. Dan bisa kita lihat di sini ada yang namanya ASDF. Kebetulan nama COP-nya ada ASDF. Nah, COP itu sudah masuk tapi bukan berarti sudah terjadi. Kita tinggal new sheet dan kita pilih ASDF sebagai COP-nya. Dan itulah sudah terjadi COP dengan nama ASDF. Ini contoh adalah kita memindahkan COP ke grid sebagai acuan. Jadi yang sebagai acuan utama tuh bukan posisi COP-nya, tapi posisi grid-nya. Sebab posisi grid itu akan bisa konsisten di COP-COP lainnya. Dan untuk penamaan itu kita lakukan itu bukan langsung, tetapi ada yang sebagian di sheet dan ada yang sebagian di COP. Tergantung settingnya gimana. Kalau misalkan design by itu kita isinya tuh di sheet. Tapi ada juga beberapa item yang kita lakunya tuh di project information. Jadi kita setting, kita cari project information-nya dan kita isi. Ini bisa terjadi karena
parameternya itu adalah parameter kategori. Dan parameter kategori itu sudah standar sehingga bisa berkomunikasi antara Project Information, Sheet, dan COP. Di sini contoh apabila Project Information-nya kita rubah, PT Developer, maka di sini otomatis COP-nya berubah, walaupun kita tidak mengisinya di COP. Kita bisa membuat pengisian di COP apabila kita membuat label itu dengan instance, sesuai dengan COP-nya. Itu memungkinkan. Yang sering kita lupa adalah sheet name dan sheet number itu kita isinya secara manual di sheet. Kenapa? Memang fungsinya seperti itu. Sheet number itu tidak dibuat secara otomatis, tetapi manual satu persatu.